Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita berikan kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Ya, luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih sudah berkenan hadir di dalam ibadah ucapan syukur, di mana kita memperingati 1 tahun usia Sinode Gereja Bethel Melanesia Gold. Haleluya. Kami turut bersuka cita, kami GBMG Duta Injil di Kota Malang turut menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Allah kita yang sungguh luar biasa menyertai langkah setiap kita jemaat Tuhan, gereja Tuhan hingga detik ini. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita secara sederhana namun tetap berkualitas ya. Kita mau menaikkan pujian bahwa Tuhan selalu ada untuk menolong kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih-Mu, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Engkau Tuhan melindungi kami. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Katakan, Tuhan selalu menolong kita. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kami tahu Tuhan selalu melindungi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia sungguh mengenyangkan kita. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Untuk doa ucapan syukur, pembukaan ibadah, ucapan syukur kita pada malam hari ini, saya minta dengan hormat kepada Bapak Gembala untuk dapat memimpinnya di dalam doa. Ya, baik, mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita masuk dalam ibadah kita bersama di dalam kita merayakan hari ulang tahun Sinode Gereja Bethel Melanesia Gold. Hari ini 20
Maret. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang kami tinggikan dan yang kami layani, yang kami beritakan firman-Mu dan mengerjakan pekerjaan-Mu dan kehendak-Mu di muka bumi. Maka terima kasih kesempatan hari ini 20 Maret 2025 adalah hari tahun pertama berdirinya Gereja Bethel Melanesia Gold ini. Kami umat-Mu di tempat ini di Malang ingin mengucap syukur kepada Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami, rekan-rekan kami di berbagai tempat saat ini melakukan ibadah. Tuhan memberkati, maka turunlah anugerah Tuhan dari surga, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, penghiburan Roh Kudus menyertai memberkati ibadah kami ini dari awal sampai pada kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memulai. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian? Amin, puji nama Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan lebih dari apapun, amin. Lebih dari matahari, lebih dari semua ciptaan yang ada di muka bumi ini. Kita pujikan kasih setia Tuhan. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kami mau menari, ku mau menyanyi, memuji bagimu Tuhan. Ku mau menari, menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Haleluya, kita pujikan pujian ini dari awal. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kami mau menyanyi, mau menyanyi, memuji bagimu Tuhan. Ku mau menari, menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Amin. Sungguh besar Tuhan Yesus, kasih setiamu bagi kami semua umat-Mu. Luar biasa. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Namun kita perlu mempersiapkan hati kita, pikiran kita, roh, jiwa kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Kaulah harapan di dalam hidup kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping, Tuhan yang di samping. Kami tak mampu sendiri Tuhan, ku tak mampu sendiri.
Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kami berseru Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, Kaulah harapan di dalam hidup kami. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji nama Tuhan. Ya, shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Haleluya. Ya, kita berada di tempat ini hari ini beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam rangka kita juga bersukacita atas bertambahnya 1 tahun persis usia Sinode Gereja Bethel Melanesia Gold. Dan hari ini kita semua masuk dalam ibadah memuliakan Tuhan, dan kita telah memuji Tuhan dengan nyanyian-nyanyian kita, syukur kita kepada Tuhan. Dan kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah ini. Baik, di dalam ibadah ini kita akan membaca kitab 1 Korintus pasal yang ketiga. Ya, kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 hingga 15. Ya, kita membuka bersama kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 hingga 15. Saya membacakan ayatnya ini dan kita memperhatikannya. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, sampai demikian jauh bacaan firman Tuhan kali ini bagi kita saudara-saudaraku, di mana kita ada di dalam suasana bersukacita karena hari ini kita telah merasakan pimpinan Tuhan memasuki tahun pertama daripada Sinode Gereja Bethel Melanesia Gold, di mana kita bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan, beribadah melalui wadah ini ya. Jadi ini sungguh suatu kebahagiaan bagi kita. Ya, amin saudara-saudara ya. Ya, jadi di sini kita diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan dan pelayanan bahkan iman kita di salah satu
lembaga yaitu Sinode Gereja Bethel Indonesia Gold ini, dan tentu kita akan terus mengerjakan pekerjaan ini sampai selesai. Artinya kita tetap aktif dan setia dalam panggilan ibadah ini. Ya, Tuhan sendiri telah setia menyelesaikan pekerjaannya hingga dia mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Maka demikianlah kita sebagai umatnya meneladani apa yang Yesus Kristus telah kerjakan. Ialah sampai selesai. Artinya kita tahu bahwa kematian Yesus Kristus adalah puncak daripada pelayanannya. Jadi di mana kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan ialah sampai selesai juga. Artinya sampai kita dipanggil Tuhan baru kita disebut selesai. Tetapi selama kita masih hidup, masih ada, kita masih diizinkan Tuhan sehat, itu berarti kita terus mengerjakannya. Nah, itulah sebuah prinsip-prinsip pelayanan. Nah, apa yang kita sudah baca saudara-saudara, ini sebagian bacaan yang akan menuntun kita mau mengerti bagaimana prinsip pelayanan. Ya, Rasul Paulus dia menjelaskan bagaimana prinsip pelayanan kepada jemaat di Korintus. Dan prinsip pelayanan itu tentunya ini sebuah disiplin daripada mengerjakan pelayanan dan hidup di dalam pelayanan. Jadi pekerjaan dan hidup itu menjadi satu kesatuan, yaitu di dalam pelayanan. Nah, ini saudara, jadi kita tentunya di dalam ibadah kita beribadah, itu berarti kita telah mengambil bagian dalam sebuah pelayanan. Apa itu pelayanan ketika kita beribadah? Kita memuji Tuhan, dan yang lain terlibat melayani. Entah mungkin dia bermain musik, mungkin dia ikut singer, dan masih ada yang lain dan teristimewa. Gembala sidang akan menyampaikan firman Tuhan. Nah, jadi di sini saudara-saudara, dalam kita melihat perkembangan kita, pelayanan dan ibadah kita di mana kita berada, khususnya di Malang ini, kita saat ini ada dalam momentum merayakan tahun pertama Gereja Bethel Indonesia Gold ya. Jadi saya secara pribadi sebagai gembala sidang juga bersukacita kita boleh diizinkan Tuhan masuk dalam tahun yang pertama. Jadi dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat berbahagia bagi saudara-saudara hamba Tuhan ya yang ada di berbagai tempat, baik di Papua maupun di Sumatera, di Kalimantan, di Bali, Sulawesi Utara, ada lagi berbagai tempat ya, dan akan menyusul beberapa rekan-rekan yang akan melihat visi dan misi daripada Gereja Bethel Indonesia Gold ini. Saudara, sebagaimana firman Tuhan berkata, dasar dari sebuah bangunan itu telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi semua misi pelayanan kita di dunia ini dasarnya sudah diletakkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dia adalah fondasinya. Jadi setiap orang, siapapun dia di setiap generasi yang dipanggil Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, itu dibangun di atas dasar fondasi Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau Tuhan Yesus Kristus sebagai fondasi saudara-saudara, yang kalau kita melihat bagaimana gambaran daripada fondasi itu, bahwa Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib, itu menggambarkan bahwa itu fondasi yang begitu kuat. Nah, jadi kalau kita membangun pelayanan di atas fondasi di mana Yesus Kristus mati, maka kita pun patut melakukan pelayanan pengembangan pekerjaan Tuhan di atas dasar yang sama, yaitu sampai kita mati dipanggil Tuhan. Artinya ya, itu sebuah bagaimana kita melihat sebuah prinsip pelayanan. Ya, kembali kita melihat bahwa dalam sejarah kita hidup ini, kita tidak bisa terlepas dari pelayanan. Maka di dalam iringan hidup kita ada
banyak jenis pelayanan. Pelayanan itu beragam, dan tinggal kita bagaimana pelayanan itu kita mengisi dengan kualitas. Ya, kualitas yang kalau kita lihat di sini dikatakan ada emas, ada perak, ada batu permata, ada kayu, ada lagi rumput kering. Nah kita perhatikan, kalau kita perhatikan dua yang terakhir ini kurang enak saudara-saudara ya. Seperti dari rumput kering dan jerami. Itu sesuatu yang terlalu mudah atau mudah hancur terbakar ya. Nah inilah yang kita harus memikirkan jauh-jauh hari. Jangan sampai kita sibuk pelayanan, tapi yang kita kerjakan yaitu bagaikan kita membangun sebuah pelayanan itu di atas atau bahannya dari jerami atau rumput kering. Saudara, jadi disinilah yang menjadi kewaspadaan kita. Bagaimana kita supaya tidak terjebak di dalam membangun pelayanan yang memang nanti bahan-bahan yang kita pakai adalah rumput kering atau jerami. Kita tahu saudara, ini dikatakan gampang terbakar. Kalau gampang terbakar itu berarti kita yang mengalami kerugian. Ya jelas, karena kita sudah menyerahkan seluruh hidup kita, sepanjang usia kita melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi tahu-tahu itu terbakar, tidak tahan uji. Di mata Tuhan menilai ini kualitas pelayanannya kok jelek sekali. Jadi akhirnya bagaimana saudara-saudara? Kita kerugian, kita tidak mendapat upah. Nah itulah sebabnya saudara-saudara, masih kita memandang jauh ke depan pelayanan kita. Saudara-saudara yang masih diizinkan Tuhan saat ini melayani pekerjaan Tuhan dalam usia yang muda, katakanlah seperti itu, mereka masih mempunyai kesempatan yang panjang. Tetapi mereka yang sudah berusia separuh baya, mungkin 50, ya kita melihat saja ya, pelayanan mereka tentunya kalau diukur berdasarkan usia paling kita melihat 20-30 tahun lagi. Karena paling tidak umur 80 itu menjadi bagian-bagian yang titik-titik terakhir ya. Maka kita harus mempunyai perhitungan. Kalau kita memang benar-benar sudah berumur sekian, kita harus membenahi setiap pelayanan kita. Pelayanan itu harus mempunyai motivasi yang kalau diukur seperti emas, seperti perak, seperti batu permata. Nah, ini tiga benda ini begitu mulia dan tidak akan mudah terbakar oleh api. Nah, saudara-saudara, jadi di sini motivasi kita melayani, kita harus betul-betul senantiasa hiasi atau isi dengan kualitas. Bagaimana kualitas pelayanan itu saudara-saudara? Saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara yang terjun langsung di dalam mengembalakan jemaat khususnya, perhatikan kualitas itu. Apa itu kualitas pelayanan? Kualitas pelayanan apa yang seperti yang kita lihat pada Yesus. Dia mempersembahkan tubuhnya atau dirinya sebagai tempat di mana orang mendapatkan firman Allah. Dia melayani sebagai hamba. Nah, itulah kualitas. Dan dia yang kedua, dia setia sampai mati. Jadi disinilah kualitas. Kalau kita mau melihat kita berkualitas, yang pertama memang harus setia sampai mati. Yang kedua, yaitu kita tidak mencari keuntungan di dalam pelayanan. Kita berkorban, kita mempersembahkan diri kita untuk melayani banyak orang yang membutuhkan lawatan Tuhan. Nah ini saudara-saudara, jadi inilah kualitas emas. Ini kualitasnya yang disebut perak maupun permata, batu permata. Nah di situ saudara-saudara, jadi disinilah kita mau mengukur selalu kualitas pelayanan kita. Kalau kita memang betul-betul mau seperti apa yang Paulus katakan, supaya kita tidak rugi, kita harus mendapat keuntungan atau upah dari pelayanan itu, maka kerjakanlah dengan kualitas saudara-saudara. Dan di dalam tahun-tahun pertama ini, kita mempersiapkan diri kita betul-betul di dalam hati kita. Saya mau melayani Tuhan
supaya saya mendapat upah dari Tuhan. Maka saya harus mempersiapkan diri saya, yaitu apa? Saya melayani dengan segenap hati, penuh kerendahan hati, penuh perhatian terhadap umat Tuhan atau jemaat Tuhan yang membutuhkan bimbingan-bimbingan, doa-doa, bahkan karunia-karunia yang Roh Kudus sendiri sudah percayakan. Dan itu dipakai untuk membangun tubuh Kristus, bait Allah yang sudah Tuhan meteraikan di dalam setiap jemaat Tuhan. Nah itu saudara-saudara dari jemaat Tuhan, biarlah kita tetap setia ya di dalam tahun-tahun ini, dalam ibadah kita menghadapi tahun-tahun depan, dan kita akan melihat bagaimana berkat Tuhan, mujizat Tuhan akan Tuhan nyatakan. Karena memang di dalam kesetiaan itulah di situ kualitas terjadi. Disitulah kualitas itu akan nampak. Jadi ibadah dan pelayanan kita bersama jemaat dan hamba Tuhan, ketika kita setia, maka di situ kita semua akan mendapat upah. Yang beribadah dan yang melayani, ini semua ada dalam satu kesatuan. Mereka yang setia beribadah dan mereka yang setia melayani, itu sama-sama mendapatkan upah. Karena disitulah kualitas yang Tuhan kehendaki. Jadi baiklah, sampai demikian bagian firman Tuhan kali ini. Dan saya memberikan sebuah semangat dan sebuah spirit bagi kita semua, bahwa teruslah beribadah dan teruslah melayani pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kita, saudara saya yang ada di berbagai tempat teristimewa, pengurus-pengurus sinode yang ada di Papua. Biarlah mereka tambah semangat, tambah terus dipakai Tuhan dengan segenap hati yang Tuhan telah percayakan. Baik, mari kita masuk dalam doa syukur ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat ini. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk ibadah permulaan daripada Sinode Gereja Bethel Melanesia Gold, di mana tahun pertama ini kami sama-sama merasakan kasih setia Tuhan. Maka Tuhan memberkati akan kehadiran Sinode Gereja Bethel Melanesia Gold di Indonesia, dan yang mengambil posisi-posisi penting dalam mengurus secara penuh, yaitu pengurus-pengurus sinode yang ada di Papua, biar mereka mengalami lawatan dan pertolongan Tuhan di dalam menyelesaikan setiap administrasi, di dalam mengembangkan visi misi, di dalam memberikan motivasi pelayanan dan pengembangan yang lain. Tuhan memberkati, dan biar setiap jemaat Tuhan di berbagai tempat yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua sendiri, yang ada di Sulawesi, yang ada di Bali, yang ada di Jawa Timur, yang ada juga di wilayah-wilayah yang akan muncul di beberapa tempat lagi. Tuhan memberkati. Biarlah hari-hari ini setiap hamba-hambamu yang telah mengambil bagian di dalamnya mendapatkan sebuah semangat baru, kekuatan baru, sehingga semua bekerja berdasarkan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, maka turun anugerah Tuhan, berkati persiapan rapat sinode akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan lagi. Tuhan karuniakan akan situasi, kemampuan, bahkan biaya yang akan dibutuhkan dalam acara pertemuan sinode pertama ini. Biarlah semua ini akan memberikan sebuah visi misi bagi setiap hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya. Terima kasih Bapa, maka kuduskanlah kami, kenyangkan kami dengan berkat-Mu, buatlah kami bersukacita. Maka kami akan mengakhiri segala doa syafaat kami ini dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih untuk anugerah berkat firman-Mu bagi kami hari ini. Maka dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.